Gadis cantik bertubuh menawan ini sedang bermain biliar. Tiba-tiba seorang staf pelayan lewat. Tidak sengaja menumpahkan minuman di pantatnya. Dengan sangat cepat mata semua pria di bar biliar tertuju padanya. Tapi dia hanya dengan lembut mengatakan satu kalimat. "Aduh, aku basah." Kemudian dia melepas celana dalamnya. Gunakannya untuk mengikat rambutnya. Lalu membungkuk untuk bermain biliar. Sekelompok pria yang melihat ini juga membungkuk untuk menikmati pemandangan yang indah. Namun ada seorang laki-laki yang suka mencampuri urusan orang lain. Dia mengenakan mantelnya pada gadis itu. Nama pria ini adalah Hae-in. Seorang pria dengan integritas tinggi. Hari ini dia sedang belajar cara membuat ayam gaya Cina. Si cantik di sebelahnya mengatakan dia sangat pandai menggunakan ulekan. Saat Hae-in dipuji, dia tersenyum bangga. Setelah itu sang gadis terus-menerus memberinya tanda. "Aku memiliki hubungan yang buruk dengan suamiku. Jadi, apakah kamu bebas akhir pekan ini?" Hae-in tersenyum misterius. Gadis itu mengira dia mengerti maksudnya. Tanpa diduga, dia memberinya sebotol anggur. Bahkan menyuruhnya untuk minum dengan suaminya. Maka hubungan mereka akan menjadi lebih baik. Kemudian dia melambaikan tangannya dan pergi. Meninggalkan gadis yang berdiri di sana tersenyum kecut. Benar-benar pria yang bodoh. Ketika Hae-in baru saja berbalik, dia melihat seorang wanita masuk ke mobil kakak ipar laki-laki dan menciumnya. Ia merasa sangat malu karena tindakan sang kakak ipar. Hari ini adalah hari ulang tahun kakaknya. Tapi dia tetap di luar dan bercumbu dengan wanita yang lain. Sebagai saudara ipar, aku menyarankanmu untuk jujur. Kakak ipar juga meminta maaf dengan sangat tulus. Tidak bisa menyalahkan aku untuk ini. Kakak iparnya memiliki riwayat cinta selama 20 tahun. Tetapi dia tidak pernah mengambil inisiatif. Sesampainya di rumah, mereka diinterogasi karena terlambat. Tetapi saudara iparnya memberikan hadiah dan bunga kepada istrinya. Seiring dengan dia memiliki bubuk biliar di tangannya. Jadi dia lolos kali ini. Hae-in awalnya ingin mengekspos saudara iparnya. Tapi dia tidak menyangka tangannya juga dilumuri bubuk biliar oleh sang kakak ipar. Dia bahkan mengedipkan mata padanya. Mengatakan bahwa dia masih ingin bermain biliar dengan Hae-in besok. Padahal siangnya ipar pergi sama cewek lain. Namun pada malam harinya tenaganya masih sangat melimpah. Namun Hae-in, dia baru melakukan setengahnya dan punggungnya bengkok. Istrinya terdiam, kesal. Keesokan harinya keduanya sedang menjemur celana pendek. Hae-in melihat iparnya menertawakannya. Sore harinya mereka berdua bertemu di bar biliar seperti yang dijanjikan. Iparnya juga membawa seorang gadis cantik. Dengan tubuh menawan. Pose ini, senyum ini, membuat pria yang tidak berpengalaman seperti Hae-in terkejut. Saat ini, pelayan mengeluarkan minuman. Sang ipar berpura-pura tidak sengaja menumpahkan minuman ke pantat si cantik. Meskipun mata Hae-in tidak bisa lepas dari gadis itu. Tapi dia tetap memilih menjadi orang bermoral. Namun tindakannya sudah berhasil menarik perhatian si cantik. Hari ini ketika dia hendak menutup pintu, si cantik tiba-tiba muncul di sebuah restoran. Hae-in secara khusus membuatnya semangkuk mie. Setelah sesaat, dia tahu nama gadis itu adalah So-hee. Keduanya rukun ketika berbicara dan mereka juga menyukai makanan Cina. Mungkin ini adalah takdir dari kehidupan sebelumnya. Jadi sebelum pergi gadis itu meninggalkan tanda bahwa dia akan datang lagi besok. "Aku ingin tidur denganmu." Hati Hae-in terasa seperti berada di roller coaster saat ini. Dia ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya dia tetap memilih jalan yang paling cerdas. Ini pertama kalinya Hae-in mengalaminya, jadi dia masih sedikit gugup. Jadi dia minum untuk menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Sesampainya di rumah ia bergegas ke kamar mandi untuk mencuci. Tindakan anehnya ini membuat Ye-jin curiga. Memang, Ye-jin melihat celana dalam wanita itu di saku Hae-in. Dia tidak punya pilihan selain menyalahkan kejahatannya pada sang iparnya. Sang ipar pun sangat berani. Dia tidak mengekspos Hae-in. "Ini milikku. Karena ingin pakainya, aku membelinya." Pada akhirnya dia diam-diam menderita sendirian.
Hae-in cepat mencari iparnya untuk meminta maaf. Tanpa diduga dia tidak marah. Sebagai seorang pemain berpengalaman, berurusan dengan hal-hal sepele ini adalah masalah sepele. Keesokan harinya dia membelikan istrinya sebuah tas kulit. Istri yang sangat bahagia. Jadi dia membawa tasnya ke pasar untuk pamer. Tak disangka, orang di pasar benar-benar tidak tahu cara melihat barang. Jadi buatnya malu. Dia harus berkendara pulang. Tapi dia mengalami kecelakaan saat belokan. Sang ipar yang malang, dia kehilangan istrinya. Memiliki seorang istri secantik bunga tapi dia tidak menghargainya. Hanya ketika dia kehilangannya, dia menyesalinya. Dia mulai hidup sewenang-wenang. Minum anggur setiap hari. Yejin tidak ingin melihat kakaknya seperti itu. Dia menyarankannya untuk pergi keluar dan bersenang-senang seperti sebelumnya. Sang ipar mengira Hae-in yang mengatakan itu dengan adiknya. Yejin berkata, sebenarnya kakak iparnya sudah lama mengetahui bahwa dia berselingkuh. Dia sabar hanya demi kebahagiaan keluarganya. Pernyataan ini membuatnya semakin malu. Dia segera membawa buket bunga untuk meminta maaf kepada istrinya. Namun ternyata di depan makamnya ada sebuket bunga pemberian orang lain. Ini membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera pulang dan mengobrak-abrik lemari. Dia selalu mengira dia adalah seorang pemain. Tanpa diduga, orang yang berbaring di sebelahnya juga seorang pemain. Keesokan harinya, sang ipar duduk di depan kuburan menunggu. Hasilnya, dia bertemu dengan seorang pria. Saat dia mengambil tongkat untuk memberinya pelajaran, sang ipar dimarahi olehnya. Pria ini mengatakan istrinya sangat mencintainya. Dia selalu berkorban untuk keluarganya. Tapi dia berselingkuh dengan wanita yang lain lagi dan lagi. Meninggalkan istrinya sendirian di kamar. Dia juga kesepian. Meskipun kalimat ini sangat menghina, tapi itu juga menyakiti pria ini. Dia mencengkeram kerah pria itu. Tapi kepalan tangan yang terangkat tidak bisa turun pada akhirnya. Sebaliknya, karena bisnis restorannya tidak bagus, Hae-in sering dimarahi Yejin. Hae-in sangat sedih. Jelas aku ingin membuka restoran Cina. Tapi kamu tidak setuju. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bingung. Kalau dipikir-pikir, dia pikir Sohee adalah orang yang paling mengerti dia. Maka ia berinisiatif untuk datang ke rumahnya. Tetap saja, Sohee baik padanya, tidak hanya bermain-main dengannya, tapi juga membuatkannya meja makanan Cina. Yang terpenting mereka juga bisa menyetir di dalam hutan. Jika mengemudi, silakan mengemudi dengan benar. Mengapa melakukan permainan ini? Membuat orang tua yang sedang jogging berdiri diam untuk menonton. Di bawah dorongan Sohee, Hae-in akan membuka restoran Cina. Dia telah menaklukkan istrinya dengan keahliannya. Sangat cepat restoran pasta berubah menjadi restoran Cina. Bisnis mereka juga sangat menguntungkan. Memang sesuai dengan pepatah. Di belakang setiap pria sukses, pasti ada wanita yang mendukungnya. Tapi juga ada pepatah yang lain. Jika Anda pergi pada malam hari, suatu hari Anda akan bertemu hantu. Hari ini saat Hae-in merayakan ulang tahun Yejin, tiba-tiba Sohee datang ke rumah mereka. Hal ini menakut-nakuti Hae-in. Agar semuanya tidak ditemukan, dia pergi membuang sampah. Sohee melihatnya dan membuka pintu jiwanya. Sekali lagi menakut-nakuti Hae-in. Ternyata Sohee datang untuk memberitahunya bahwa piyama yang dibelinya ketat. Pantas saja Yejin mengatakan piyama yang dia berikan padanya agak besar. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Meskipun dia berhasil membujuk Sohee, tapi tanpa diduga dia membuat Hae-in jatuh dalam masalah yang lebih besar. Keesokan harinya ketika restoran baru saja dibuka, ada seorang gadis cantik yang melamar menjadi staf pelayan. Melihat dari dekat, Hae-jin sangat ketakutan sehingga dia mundur. Bukankah dia Sohee? Hae-in terkejut. Tapi dia tidak punya pilihan yang lain selain bermuka tebal. Terus-menerus membuat alasan mengatakan bahwa Sohee tidak cocok untuk pekerjaan di sini. Tapi Yejin sangat puas dengan Sohee. Dia ingin Sohee menjadi pengasuh keluarga mereka.
Bantunya merawat saudara laki-lakinya yang kehilangan istrinya. Meski kakaknya terus-menerus menentang pencarian pengasuh. Ketika melihat itu Sohee, dia tersenyum seperti bunga. Sohee juga cepat hidup dalam harmonis dengan keluarga ini. Foto ini seharusnya tidak begitu indah. Hari ini, ketika istri dan iparnya tidak ada di rumah, Hae-in ingin memutuskan hubungan dengan Sohee. Tetapi ketika mereka berada di babak 5, Ye-jin pulang. Awalnya dia mengira Sohee membawa pacarnya ke sini. Dia panggil Hae-in pulang untuk menonton drama. Hae-in hanya bisa menahan kegembiraannya dengan mengatakan bahwa dia sedang bermain biliar. Usai bermain biliar, Hae-in kembali ke rumah. Ye-jin dengan gelisah melompat ke arahnya. Keduanya tidak menarik tirai. Sohee hendak pulang, tiba-tiba melihat pemandangan ini. Hatinya sangat sedih. Pria ini memiliki begitu banyak energi. Beberapa hari kemudian, Ye-jin mengatakan dia hamil. Ini awalnya hal yang baik. Tapi Hae-in banyak pikiran. Dalam hatinya dia pikir, dia pasti akan memperlakukan istrinya dengan baik di masa depan. Tapi dia tidak menyangka. Dia pikir dia seorang pemain. Sebenarnya di sebelahnya adalah pemain plus. Ternyata Ye-jin sudah lama berselingkuh dengan Sang Koki. Hari ini pasangan ini berdua pergi ke supermarket. Keduanya menerima pesan ancaman. Ye-jin tahu bahwa jika dia menjaga pacar gelapnya untuk waktu yang lama, akan tiba saatnya dia tidak bisa mengendalikannya. Dia ke saudara laki-lakinya untuk meminta bantuan. Untuk melindungi saudara perempuannya. Dia mengambil tindakan. Dia dan Sang Koki duduk di dalam mobil, melaju kencang di jalan, lalu mengerem keras. Beberapa kali seperti itu membuatnya takut. Dia bahkan mengancamnya dengan kematian. Sang Koki benar-benar takut. Segera berkata dia akan meninggalkan tempat ini. Di sisi lain, Hae-in juga tidak gratis. Dia meminta Sohee untuk pergi ke restoran bintang 5. Berharap mereka berdua berpisah dengan bahagia. Lagi pula dia adalah pria yang sudah menikah. Melihat dia memperlakukannya seperti ini, Sohee juga berhenti bersikap sopan. Pelayan, keluarkan semua makanannya. Sohee juga diam-diam membagikan alamat restoran secara online. Ye-jin dan saudaranya membaca pesan ini. Dengan cepat datang restoran itu. Melihat istrinya datang, Hae-in dengan cepat kabur. Dengan troli makanan, dia lolos kali ini. Saat ia hampir keluar dari restoran, kakak ipar lari ke arahnya. Dia memeluk sang ipar. Kakak ipar, kamu harus menyelamatkanku. Aku berjanji akan menjadi orang baik mulai sekarang. Niat kakak ipar datang ke sini. Awalnya ingin kakaknya memiliki keluarga yang lengkap. Setelah melihatnya dengan tulus meminta maaf. Jadi dia tidak lagi ragu, ambil tindakan langsung untuknya. Dia gunakan 1 untuk memenangkan 2. Dia tidak segan-segan menggantikan posisi duduk adik iparnya. Memegang tangan Sohee, mengucapkan kata-kata menyentuh. Membuat Sohee dan Ye-jin tidak mengerti apa yang terjadi. Bahaya Hae-in telah terpecahkan. Cinta pasangan itu semakin kuat. Sang ipar juga mengalahkan Sohee. Dan ini adalah gambaran hangat dari keluarga beranggotakan 4 orang. Melihat adegan ini, aku menggigil. Jadi cerita ini memberitahu kita bahwa jika Anda tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan apapun. Hargai keluarga, jauhi godaannya.